Nah, berikut adalah tahapan mitosis secara singkat. Nah, yang pertama adalah tahap interfase. Ini disebut sebagai fase persiapan atau ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah fase istirahat. Lalu karyokinesis ini adalah fase pembelahan inti dan sitokinesis ini adalah fase pembelahan sitoplasma. Nah, tahap-tahap interfase ini dia dianggap istirahat, namun sebenarnya sel sedang melakukan tahap persiapan pembelahan. Apakah persiapan pembelahannya? Yang paling utama harus kita pahami adalah terjadinya replikasi DNA, yaitu proses untuk penggandaan DNA dari satu kopi menjadi dua kopi. Jadi, kromosom, apabila mereka dijadikan kromosom nih ya, kromosom yang tadinya berbentuk satu lengan saja, apabila sudah mengalami yang namanya replikasi DNA, dia akan mengganda menjadi dua lengan kromosom yang saling melekat pada bagian sentromernya. Karena itu teman-teman tidak perlu bingung, kenapa di buku ini kok kromosom bentuknya seperti ini saja, kenapa di buku lain kromosom bentuknya seperti huruf X, yang benar yang mana? Nah, kromosom yang bentuknya seperti huruf X ini berarti dia sudah mengalami yang namanya replikasi DNA. Nah, fase gap 1 or G1, jadi pada fase ini sel-sel belum melakukan replikasi DNA. Sehingga DNA-nya masih satu kopi saja atau satu salinan. Dan di fase sintesis, DNA dalam inti sel akan mengalami yang namanya replikasi atau penggandaan jumlah salinan DNA sehingga menghasilkan dua salinan DNA atau dua kopi. Nah, di fase gap 2 ini telah selesai si replikasi DNA-nya dan sel akan bersiap-siap untuk mengadakan pembelahan. Nah, tahap pembelahan inti sel atau karyokinesis terdiri dari promat, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Pada fase profase, jadi di fase ini, di antara si promat ini, yang paling lama adalah profase. Di antara profase, metafase, anafase, dan telofase, paling lama adalah profase. Apa yang terjadi pada fase profase? Yang pertama adalah DNA mulai dikemas menjadi kromosom. Jadi tadinya belum terbentuk kromosom, baru di tahap profase ini DNA-nya mulai dikemas menjadi kromosom. Dan pada profase awal, kromosom akan memendek dan menebal. Lalu pada profase akhir, membran inti atau nuclear envelope-nya ini akan hancur. Kenapa? Sehingga kromosom akan terletak bebas di dalam sitoplasma. Coba kalian cari tahu kenapa sih harus dihancurkan dulu si nuclear envelope-nya. Nah, lalu terjadilah terbentuknya benang-benang spindel. Selanjutnya adalah metafase. Jadi pada tahap metafase ini kromosom akan bergerak ke bidang pembelahan. Sinonimnya adalah bidang ekuator, lempeng metafase, atau metaphase plate. Apakah itu? Yaitu bidang hayal yang berada di tengah sel. Jadi dia akan mulai bergerak ke tengah sel. Kalau sudah ada di tengah-tengah ini, di lempeng metafasenya ini atau metaphase plate, itu adalah fase metafase. Selanjutnya adalah anafase atau anaphase. Jadi, si sentromer nih yang mengikat kromatid saudara atau sister chromatids akan membelah sentromernya dan bergerak ke kutub yang berlawanan dengan membawa kromatid yang terpisah. Kita lihat. Nah, ini kan ditarik oleh benang-benang spindle tadi ya. Jadi, in anaphase, the chromosomes move towards opposite poles of the cell. Jadi, kromosom akan bergerak menuju ke kutub yang berlawanan dari si selnya tadi. Jadi, yang dipisahkan siapa? Yang dipisahkan adalah sister chromatids-nya. Lalu pada tahap telofase atau telophase, pada tahap ini membran inti mulai terbentuk kembali, nuclear envelope-nya terbentuk kembali, dan terjadi yang namanya pembelahan sitoplasma yang disebut sitokinesis. Pada akhirnya, sel akan terbagi menjadi dua sel anakan. So in telophase, the chromosomes are at the poles and are becoming more diffuse. The nuclear envelope is reforming. Look at this.
And the cytoplasm may be dividing. We call it cytokinesis. Ya. Nah, ini adalah siklus sel pada pembelahan mitosis. Jadi yang pertama terjadi G1. In here, the cells are mature. Jadi selnya mulai melakukan pematangan. Di fase interfase ya. Lalu ada fase sintesis where the DNA copy, DNA-nya tercopy atau digandakan, mengalami yang namanya apa? Ingat? Replikasi DNA. Lalu setelah itu the cell will prepare for division. Jadi selnya akan bersiap-siap melakukan pembelahan. When? Kapan? Di G2 or gap 2. Ini all of the blue ones are interface. Jadi ini adalah interface. And then the cell will undergo the mitotic phase or M. Jadi ada fase mitotik atau fase M. Nah, tadi ingat ada promat ya, profase, metafase, anafase, dan telofase. Ada beberapa sumber lain yang menyatakan bahwa mereka membuat atau menentukan fase yang ada di antara profase dan metafase, yaitu prometaphase. Jadi tergantung sumber yang kalian baca. Nah, ini adalah fase-fase mitosis, mitotic phase. Terjadi yang namanya pembelahan inti or karyokinesis, and then at the end of the telophase, pada akhir telofase, the cell will undergo cytokinesis atau cytokinesis. So, in the mitotic phase or M phase, the cell divides into identical cells. Look at this. Ini adalah dua daughter cells atau dua sel anakan yang dihasilkan pada mitosis. Dan kalian ingat, sel anakan yang ada di mitosis ini hasilnya genetiknya adalah jumlah kromosomnya akan sama dengan kromosom induknya dan genetiknya juga akan sama dengan kromosom induknya.